utang, kontrak ditentukan tanggalnya. Bila telah jatuh tempo, maka peminjam harus membayar utang beserta bunganya. Sedangkan pendanaan modal tidak ada tanggal jatuh tempo. Hak suara dalam manajemen. Pendanaan utang, pemberi pinjaman dana merupakan kreditur, bukan pemilik. Mereka tidak mempunyai suara dalam perusahaan. Sedangkan pendanaan modal, pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan harus mendapatkan hak suara di perusahaan. Kemudian akuntansi dan laporan keuangan. Pengelolaan keuangan perusahaan meliputi pengelolaan aktiva dan kewajiban atau utang lancar. Pengelolaan aktiva tetap, pengelolaan kewajiban atau utang jangka panjang, dan pengelolaan modal pemilik. Pengelola aktiva dan kewajiban jangka pendek disebut juga dengan pengelolaan modal kerja karena aktiva dan kewajiban jangka pendek mengalir melalui organisasi disebut dengan pekerja. Kemudian pengelolaan aktiva lancar meliputi memaksimalkan kembalian bisnis dalam bentuk kas, investasi temporer dari kas yang tidak digunakan, piutang perusahaan, dan persediaan. Pengelolaan aktiva perusahaan lainnya adalah pengelolaan persediaan. Tujuan mengelola persediaan ini adalah melakukan investasi dalam persediaan tanpa mengalami kemacetan proses produksi. Selanjutnya, perusahaan juga harus mengelola kewajiban atau utang jangka pendek yang dimilikinya. Utang jangka pendek merupakan utang dengan periode waktu tertentu dengan ada pembayaran bunga. Kemudian, akuntansi adalah pelaporan, pengklarifikasian, perangkuman, dan laporan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang terkait dengan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang paling tepat. Transaksi keuangan dapat meliputi pembelian dan penjualan produk atau jasa, memperoleh asuransi, membayar karyawan, dan menggunakan perlengkapan yang ada. Tujuan akuntansi adalah membantu manajer dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang baik dalam membuat keputusan bagi pemilik, pemasok, kreditur, investor, dan pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vera. Oke, terima kasih Mbak Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Selanjutnya sistem pelaporan akuntansi. Input dokumen akuntansi meliputi dokumen penjualan, dokumen pembelian, dokumen pengiriman, laporan gaji atau upah, laporan bank, laporan pengiriman, dan laporan lain-lain. Pemrosesannya yang pertama, data masuk ke dalam jurnal atau pelaporan. Jurnal ditransfer ke dalam buku besar atau klasifikasi. Semua laporan dirangkum. Output atau laporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas, dan laporan lain-lain. Oke, stop. Stop dulu Mbak Vera. Ini ada yang nanya nih, Mas Mbak Sofi nanya, yang disebut aktiva itu seperti apa? Yuk, mulai diskusi, ya. Oke. Nggak usah panik.
aktiva itu apa? Ini ada 22 partisipan, berarti ada beberapa teman yang tidak hadir ya, yang selain ada beberapa yang ke Indonesia. Aktiva atau aset, sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal atau debit, normal debit. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan? Bisa saya tambahkan, Pak? Siapa ini? Mbak Wiwin ya? Iya. Oke, Mbak Wiwin. Ya. Aktiva adalah sumber daya dalam bentuk harta benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan. Aktiva juga ada macam aktiva, yaitu aktiva lancar, juga aktiva tidak lancar. Ada juga aktiva tetap. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wiwin. Oh, ini Mbak Lina. Silakan Mbak Lina, masuk. Aktiva itu merupakan kekayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, aktiva itu meliputi unit yang tampak dan tidak tampak. Dan yang tampak itu seperti halnya peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan perlengkapan lainnya. Yang dia membantu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan itu sendiri. Dan sedangkan aktiva yang tidak tampak meliputi hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Sekian, Pak. Oke. Mbak Betty, di sini aktiva dibedakan menjadi dua, kekayaan jangka pendek dan sering disebut aktiva lancar, sudah dibahas. Mbak Merliana, aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Oke. Mbak Ayu, silakan. Ya, dengar suara saya, Pak? Oh, dengar sekali. Oh, terima kasih. Kalau menurut saya, aktiva itu harta perusahaan atau sumber ekonomi yang memberikan keuntungan untuk masa depannya. Aktiva itu ada aktiva lancar, kemudian ada aktiva tetap. Yang aktiva lancar itu ya misalnya kas, besok tagih, piutang dagang, persediaan barang, perlengkapan toko, dividen. Dividen itu bagian dari laba usaha yang dibagikan kepada pemilik perusahaan. Kemudian ada biaya yang dibayar. Kemudian ada surat berharga, ada price juga. Kemudian kalau aktiva tetap itu ada kalau aktiva tetap itu ada peralatan kantor, alat pengangkut, gedung, goodwill, hak paten, hak kopta, terus ada mesin-mesin seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Mas Basofi gimana? Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah ini. Ayo, monggo dilanjut Mbak Vera. Oke, selanjutnya prinsip akuntansi. Yang pertama, depresiasi merupakan biaya aset yang tampak yang dapat diprediksi sesuai umur ekonominya, namun tidak tercatat biayanya, melainkan hanya merupakan perhitungan. Yang kedua, pencatatan FIFO, first in, first out. Stop dulu. FIFO LIFO ini apa? Tidak hanya digunakan dalam apa namanya? dalam akuntansi ataupun keuangan, tetapi istilah ini selalu digunakan ketika kita mengasumsikan sesuatu. Nah itu ya. Oke, Mbak Vera lanjut dulu. Oke. Pencatatan FIFO, metode untuk menghitung biaya persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang masuk pertama kali adalah barang yang harus digunakan terlebih dahulu. Yang ketiga, pencatatan LIFO, last in first out, metode yang menghitung biaya persediaan yang mengasumsikan bahwa
Barang yang masuk terakhir adalah barang yang harus dipergunakan.